banyak orang menyerah dengan keadaan. Hanya sedikit manusia yang berjuang mengubah keadaan menjadi kenyataan yang diharapkan. Oke, halo Indonesia. Sudah lihat ya videonya? Perkenalkan, nama saya Jamal Mirdad. Itu perjalanan singkat kehidupan saya. Saya usia baru 37 tahun dan saya mengenal bisnis ini usia 19 tahun. Lebih kurang saya menjalankan Tiansi 18 tahun. Saya berada di rumah di kota Bandung. Tadi kita udah mendengarkan dari Bapak Amin di Papua, terus MC kita, Ibu Delvi ya, luar biasa sekali, sangat antusias. Terus leader-leader kita ada Pak Yasin dan Ibu tadi, Silverline Indonesia. Dan sekarang saya mewakili para pengundang Anda. Mungkin Anda hari ini, Bapak Ibu, teman-teman, melihat atau pernah sudah mendengar Tiansi, sudah tahu Tiansi. Sebelum COVID, ya kan? Sebelum terjadi pandemik ini. Mungkin dulu kita ingat di awal tahun 2019 itu ada tsunami, ada asap, terus datang COVID dan silih berganti. Poinnya apa? Alam tidak pernah bisa kita atur. Akan selalu ada tantangan kehidupan. Ya, hari ini akan tadi Pak Yasin sudah jelaskan dan berita sudah sangat banyak sekali terjadi pemotongan gaji, bahkan mungkin ada yang dirumahkan. Mungkin Anda memulai, ingin cari-cari sebuah bisnis, sebuah usaha. Dan mungkin Anda pernah ditawarkan Tiansi dulu. Dan mungkin Anda hari ini diundang lagi untuk mendengarkan informasinya. Hari ini izinkan saya, bukan untuk menggurui Anda, bukan untuk menunjukkan apapun. Saya di sini hanya berbagi pengalaman. Saya bersyukur sekali sekitar 18 tahun yang lalu saya seorang anak muda yang tidak mengerti apa-apa ditawarkan bisnis ini, ya saya take, saya ambil. Dan singkat kisah berproses. Yes, pasti berproses, tidak akan langsung jeger langsung tahu. Hari ini kita berpikir sederhana aja. Dulu saya merencanakan, Bapak Ibu kawan-kawan, hari ini boleh nggak kalau saya mengajak Anda, pikiran Anda untuk yuk kita merencanakan 1-2 tahun ke depan aja. Bagaimana jika ada tawaran income 10-20 juta aja tambahan? Kok gedean Pak Jamal 20 juta? Oke, 10 juta aja. Jika yes, Anda pikirkan yes, kenapa kita nggak coba? Apapun kendalanya, saya yakin dan percaya pasti ada solusinya. Termasuk juga COVID ini dan seterusnya. Dalam kehidupan kita selalu melalui badai kehidupan, perjalanan kehidupan. Dan Alhamdulillah kita masih hidup saat ini. Detik ini, ya kita patut syukuri. Tapi kalau hari ini kita membangun sebuah perencanaan bagaimana 10 juta. Saran saya cuma sederhana. Saya punya analogi yang sangat singkat, sangat simpel. Hari ini teman-teman di rumah, saya punya BMW di depan, di samping ya, di samping saya persis. Itu minta tolong gantiin oli untuk Anda. Boleh nggak? Wah Pak Jamal, apalagi Anda seorang wanita, ibu rumah. Yang benar aja, kok ganti oli mobil BMW? Susah, saya nggak punya pengalaman montir dan seterusnya. Baik, hari ini jika saya katakan, Bu, kalau Ibu ganti ganti oli mobil saya akan kasih Ibu uang 5 juta. Menarik juga. Tadi Ibu bilang nggak bisa ganti, susah dan sulit. Ada motivasi 5 juta. Bagaimana jika saya tawarkan lagi? Jika ada orang yang di samping Anda yang sudah berpengalaman mengerjakan pekerjaan mengganti oli mobil BMW. Dia udah kerja 3 tahun di bengkel BMW. Dan Alhamdulillah berhasil terus ganti olinya. Dan dia selalu berhasil. Dan dia akan arahkan Ibu, Bapak di rumah. Ibu ambil kunci 12, putar baut itu. Ibu ikutin aja arahannya. Insya Allah kebongkar nggak? Kebongkar. Baik. Ibu ikutin terus arahannya. Ibu bisa ganti nggak olinya? Atau Bapak bisa ganti nggak olinya? Bisa. Betul sekali. Sekian detik yang lalu, tidak nyampe 1 menit, Anda memiliki yang namanya kendala
Saya tidak bisa, saya tidak punya pengalaman. Tapi setelah Anda mendengarkan kisah bagaimana seorang ibu rumah tangga, bagaimana melihat seorang TKW bisa mengembangkan, bisa mengganti oli mobil BMW tadi. Kenapa? Kuncinya satu, karena ada mentor dan mengikuti arahan dari mentornya. Banyak sekali dari grup saya, ada ratusan, mungkin ribuan orang yang terbantu. Ya, yang tadinya naik motor jadi naik mobil, yang tadinya nggak punya rumah jadi punya rumah, yang tadi nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri, yang tadinya cuma mengandalkan uang dari orang tua, bisa menghasilkan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kenapa? Kuncinya bukan hebat, bukan super, bukan punya pengalaman sebelumnya, bukan. Tapi mereka orang-orang yang mengikuti instruksi oleh mentornya. Hari ini, kalau Anda mengambil keputusan, nantinya Anda mulai untuk melakukan journey, perjalanan Anda di bisnis ini. Perjalanan Anda di Tianxi. Mungkin keputusan ini tidak begitu besar. Keputusan singkat, keputusan sepele. Oke, I will try. Dan di sini ada mentor. Saya ikutin arahannya, dan terburuknya apa? Saya pikir tidak ada terburuknya, karena kita mengerjakan ini dari rumah. Ya oke lah, kalau Anda mau ketemu orang ya tetap jaga jarak, pakai masker. Anda ketemu ya seperti Anda ke Indomaret atau ke Alfamart, atau Anda pergi ke bank atau kemanapun, Anda tetap manusia, ketemu orang. Tapi satu hal Bapak Ibu, bisnis ini terus bergerak dan terus berkembang. Saya bersyukur sekali, sangat-sangat bersyukur saya melihat teman-teman lingkungan saya yang bertahan, yang berjuang, yang berkembang terus-menerus. Hari ini satu persatu mereka menikmati hasilnya. Nah, saya ingin melihat hasilnya Anda. Mungkin hari ini saya tidak melihat langsung fisik muka Anda. Anda hanya bisa melihat saya. Melihat wajah saya dan jenggot saya. Tapi poin dasarnya, saya ingin melihat senyum-senyum itu yang meluncur dari Anda. Di mana Anda merasa bersyukur. Ya, di mana Anda bisa berbagi di saat Anda berlebih. Nah, dasarnya Bapak Ibu kawan-kawan, satu keputusan kecil yang Anda mulai untuk perjalanan Anda. Dan Anda ikuti mentor. Kalau bicara hasil, Masya Allah. Saya dari kiriman 500.000, Bapak Ibu. 500.000 rupiah. Hari ini punya income beberapa puluh ratus juta lah ya. Gitulah pokoknya kita nggak usah bahas lah ya. Rumah di Kota Baru Parayangan, ada mobil mewah, anak lucu, sekolah di tempat terbaik, ada istri, terus keluarga, Masya Allah. Ya, tinggal kita punya pilihan. Pak Jamal ngerjain Tianxi Tok. Yes. Saya 18 tahun di Tianxi aja. Pernah nggak Pak Jamal mau mencoba bisnisnya? Pernah. Saya kasih tahu. Dan Alhamdulillah. Memang. Dan pernahnya itu bukan sebulan. Ya. Setahun gitu. Investasi. Gagal gitu ya. Ya seperti banyak investasi lah. Terus ada bisnis yang lain. Saya pernah. Dan saya memang Alhamdulillah. Poin dasarnya saya cuma berpikir gini Bapak Ibu. Jikalau orang mengerjakan Tianxi aja, nggak bisa mengembangkan, apalagi ingin bertarung di luar sana. Tapi, jika Anda bisa berkembang di bisnis Anda sebelumnya, di pekerjaan Anda sebelumnya, Anda menjalankan Tianxi, saya sangat yakin dan percaya, this is easy. Hanya sekedar menurunkan kita punya ego. Kita punya, ini diri saya dulu, saya seorang manajer, saya seorang bos, saya seorang, no. Lepas jubah kita, siapapun mentor Anda dengarkan, ikuti arahannya. Itu pesan saya. Karena kunci kesuksesan di sini bukan orang yang hebat, tapi orang yang mau belajar dan berkembang untuk memulai perjalanan. Dan Anda akan lihat bagaimana 1-2 tahun. Saya nggak bilang 1-2 minggu. Pak, saya butuh solusi cepat. Bapak, Ibu, kawan-kawan, ini bukan lampu ajaib, bim salabim, abrakadabra. Saya minta duit 1 miliar, langsung duit. Enggak gitu. Ini sebuah aset yang kita bangun. Dan ingat, kita hanya membangun 2 jalur saja cukup. Perlu omset puluhan miliar? Enggak. Omset puluhan juta, ratusan juta aja udah jauh. Aduh, kalau 10 juta mah itu mah gampang banget di Tianxi. Beneran Bapak Ibu, gampang banget. Tinggal Anda bergerak. Saya punya tips bagi Anda yang mungkin hari ini di PHK ataupun Anda mengalami depresi dalam kehidupan. Kalau bahasa guru saya, tiarap, banyak yang rebahan, banyak yang berbaring. Hari ini Bapak Ibu, kuncinya cuma satu. Anda harus bergerak. Itu kata guru motivator saya. Anda harus action, bergerak.
Ngapain aja bergerak. Bersihin rumah kayak bila perlu. Pokoknya Anda bergerak, jangan Anda diam merenungi, kenapa saya di PHK, kenapa bisnis saya kayak gini, kenapa kayak gitu. Yang adanya Anda tambah dalam depresinya. Yang adanya Anda tambah sulit untuk mengangkat motivasi hidup Anda. Ingatlah, hidup terus berjalan. Ya, terakhir saya mengisahkan, banyak orang yang takut banget sama yang namanya COVID-19. Ada juga orang yang COVID mah nggak ada. Ada yang kayak gitu. Baik, Bapak Ibu, saya ingin tegaskan dan luruskan. COVID itu ada, flu, virus, ya, dan Anda bisa lihat di YouTube, dan Anda bisa verifikasi informasinya. Tapi yang jelas, Bapak Ibu, ada sebuah kisah orang yang bekerja. Ini kekuatan pikiran, hati-hati sekali. Ada orang yang bekerja di tambak udang. Dia, orang ini rajin sekali, Bapak Ibu, dan dia buka pintu, dan dia terakhir sekali pulang setelah, cukup malam, dia menyelesaikan pekerjaan tugasnya, dan qadarullah terjadi, dia terkunci dari luar di dalam freezer di tambak udang itu. Di dinding tambak udang itu ditulis, di sini semakin dingin, udara sudah semakin tipis, saya mungkin tidak bertahan sampai besok pagi, bla 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 bla. Intinya semua tulisan di dinding itu dia menyerah. Apa alhasil Bapak Ibu kawan-kawan? Sangat sederhana. Keesokan paginya ditemukan sesosok mayat terbujur kaku di dalam freezer tambak udang. Tapi menarik. Tim forensik datang, kepolisian datang. Ini kisah nyata. Dicek suhu udara seperti yang dia tulis. Normal. Suhu ruangan. Oksigen di dalam ruangan itu habis. Masih cukup untuk bisa bertahan 3 hari. Ya. Apa yang membunuhnya? Selain memang qadarullah dia harus meninggal, tetapi kecenderungan terbesarnya adalah karena dia menyerah. Orang bisa bertahan. Orang tidak akan bisa bertahan 1 menit pun karena dia tidak memiliki harapan. Karena dia menyerah dengan kehidupan. Saya yakin dan percaya teman-teman, Bapak, Ibu, kawan semuanya, saudaraku, di seluruh Indonesia. Kita semua menghadapi keadaan jatuh bangun kehidupan. Naik turun bisnis, naik turun kehidupan. Yakinlah, Tuhan punya rencana dan punya cerita untuk itu. Tapi yang jelas Tuhan juga menunggu Anda untuk memulai perjalanan, memulai action Anda, memulai hidup Anda. Hidup hanya 1 kali, Bapak Ibu. Ingatlah, hidup hanya 1 kali. Kita punya anak, kita punya istri, kita punya tanggungan hidup. Saya tahu itu. Saya juga punya keluarga. Teman-teman di rumah, Bapak Ibu di rumah juga punya keluarga. Saya yakin dan percaya kejadian ini, pandemik ini, what next 2021 ke depan, ini udah Desember. What next 2022 kalau kita dikasih umur panjang? 1 kalimat dari saya. Banyak orang menyerah dengan keadaan. Hanya sedikit manusia yang berjuang mengubah keadaan menjadi kenyataan yang dia harapkan. Ingat baik-baik, hidup hanya 1 kali. Ambil perjalanan hidup Anda. Saya Jamal, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.